Tuhanku lah. Siapa namanya? Yesus dong. Nah, kalau dia hidup di zaman sekarang, dia sama seperti orang? Tidak. Iya. Mana? Usia berapa tahun sekarang adik ini? 27. 27. Sudah Berarti tua. pengetahuannya udah matang dong tentang Kristen ya. Enggak, tanya dulu, jangan kasih dulu Bang Juma. Tanya dulu belajar bahasa Indonesia di mana. 27 ngomong tuh yang lantang kenapa? Pengikut kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Di Indonesia lah. Masa di Bang Hendi nggak mungkin kah? Kau ini lemah. Tulang lunak ya suaranya ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa lah buat. Lu mendingan gini aja lah bro. Lu nanya-nanya ge. Bro, nanya apa? Mau dengar pembahasan bertiga kalian itu yang kali The Handy, Yonatan sama Bang Juma itu tentang apa yang ditahu tentang Bible semua itu. Apakah dibaca semua atau tidak kan? Gang, dibaca Gua bilang juga, Gang. Bang Juma. Belum lancar bahasa Indonesianya Bang Juma. Iya. Jadi selama ini diajarkan di gereja adik ini menyembah anaknya Tante Maria gitu. Tuhan. Hah? Jadi anaknya Tante Maria itu Tuhan. Udah tahu. Puji-puji tuh. Intinya kita gereja itu ya buat ngikutin. Ada Iya. memang nggak sunyi kurasa. Jadi yang dilahirkan Tante Maria itu Tuhan. Tidak tahu. Kok nggak tahu sih? Tidak diajarkan kita gitu karena saya Tadi katanya Tuhan. ya kita menyembah Tuhan Tuhan yang mana? yang ada di gereja. Siapa namanya? Tidak tahu lah. Coba ikut makanya setiap minggu biar enak, biar tahu. Masa usia 27 tahun kemudian dia nggak tahu Tuhan yang disembah siapa? Gimana sih? Siapa ya? Tuhan siapa ya? Yesus, bukan Yesus. Iya dong. Nah, Tuhan kamu Yesus itu kalau misalnya dia lagi berjalan tiba-tiba ada longsor kena batu kepalanya, pecah nggak kepalanya kira-kira? Tidak. Kenapa bisa? Ya karena dia bisa jaga diri. Alah, buktinya waktu dia ditombak lambungnya bocor. Tapi kan dia tidak ada bantuan. Ya artinya kalau dia tidak sengaja, dia nggak tahu ada batu jatuh dari ketinggian kena kepalanya, pecah nggak kepalanya tuh? Oh, pecah. Pecah. Bisa mati nggak kena ketimpa batu kalau hancur kepalanya? Ya kalau Tuhan ya kalau disebut Tuhan Tuhan lagi dong. Kalau Hah? Tuhan Kalau Tuhan mati. ini Kalau dia kena kepalanya, pecah kepalanya, pendarahan habis darah, mati nggak? mati. Nah itu disifati Tuhan nggak seperti itu? Bisa mati, kena kepalanya batu. Kenapa? Kalau ada Yesus pecah kepala, pendarahan, tidak ada PMI, kekurangan darah, mati dia, bisa kan mati? Mati ya karena Mati. pecah kepala kan. Nah kalau seperti itu apakah masih bisa dikatakan Tuhan kalau mati? Nggak tahu juga sih. Bingung pertanyaan Bang Juma. Bingung. Iyalah, sederhana kan untuk jadi waras itu. Nah kalau Yesus itu kan punya gigi, kan tumbuh giginya bertumbuh kan, benar gak? Nah,
Nah, kalau dia tidak pernah sikat gigi selama 1 tahun, ompong enggak giginya? Pastilah kegerogoti sama ulet gigi. Nah, masih bisa nggak dia kemudian mengunyah keju kalau ompong? Bisa dimut-mut. Diumut aja. Kalau jambu biji bisa nggak dia gigit sama dia? Apa? Jambu biji, jambu geletuk. Tidak, kan keras. Gusinya berdarah kalau dia gigit. Tidak, cuma nggak bisa gigit aja. Tidak berdarah. Dia nggak makan. Berarti bisa nggak disebut Tuhan kalau punya kelemahan kayak begitu? Bingung, Bang Juma gitu. Tiba-tiba dia naik motor, ya, lalu kemudian dia nabrak portal, kena matanya, keluar biji matanya 2. Kira-kira masih melihat? Buta. Nah, bisa nggak ada Tuhan buta matanya? Aduh, apa lagi nih Tuhan? Yesus. Pertanyaan lagi Tuhan Yesus. Kalau misalnya Yesus itu makan cendol basi, pasti kena sakit perut, betul? Tuh, Bisa nggak kena diare? tergantung kalau fisiknya kuat. Nah, kalau misalnya tidak kuat fisiknya, diare kan? Nah, kalau tidak ada air, gimana caranya cebok? Pakai batu. Pakai batu, pakai pasir. Nah, kalau sudah terlanjur celananya kena, sementara nggak ada pakaian lain, nggak ada celana lain, jadi ketika lewat di banyak orang, apa yang dilakukan oleh orang banyak? Ya diketawain lah, ganti baju celana. Orang jadi sengau semua karena tutup hidung kan? Pasti. Nah, bisa nggak disifati Tuhan kayak begitu? Aduh, Bang Suma, jangan gitu dong. Bingung. Ya kalau kamu mati dalam keadaan menyembah sosok kayak begitu kan, gimana ceritanya? Ternyata bukan Tuhan yang kau sembah. Karena Tuhan tidak mungkin kayak begitu, nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mensifati sifat seperti itu. Dan itu terjadi kan, dia kelaparan, dia ketakutan, dia was-was, dia tidur, dia lapar. Betul? Tuh. Nah, gimana dong? Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang lakban mulutnya dan hidungnya dari belakang, bisa nggak dia bernapas? Matilah. Mati. Nah, mati kan? Itu yang kamu sembah. Astaga, Tuhan Yesus, jangan gitu dulu. Itu yang saya tanya. Nah, kalau tiba-tiba banjir, ya, yang kamu sembah itu tidak tahu renang, gimana? Hanyut enggak dia? Gimana? Kalau dia nggak tahu renang, hanyut enggak? Tenggelam enggak? Hanyut, tenggelam. Mati enggak? Kalau ada pegangan buat itu buat nyelamatin diri. Nah, mau nggak kamu tuhankan selamanya yang kayak gitu-gitu? Astaga, Bang Juma, beda kita ya, kita beda. Kenapa bisa? Kita beda. Jadi ya, jangan disemain dong, jangan gitu-gituin dong. Nah, itu fakta kan? Itu fakta karena dia adalah 100% manusia. Maka sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang kemungkinan bisa kemudian dialami manusia, bisa pun dialami dia. Betul atau tidak? Benar tidak? Betul tidak? Betul kan? Nah, andai saja dia hidup di zaman yang masih kuno, yang ada baru sepeda kumbang, kira-kira kalau dia itu mau pergi jarak 5 kilo, dia naik apa? Naik mobil lah atau sepeda motor. Belum ada mobil, baru sepeda kumbang. Maka dia naik apa? Tidak ada kuda, yang ada cuma sepeda kumbang. Maka dia menggunakan apa? Ya, sepeda kumbang. Nah, cobalah bayangkan Tuhan mau naik sepeda kumbang.
Bagaimana kalau kecepatan 100 per jam, tiba-tiba bocor bannya, menjadi peleknya jadi angka 8. Kayak mana itu ceritanya? Atau kamu bayangkan pelek sepedanya karena masih zaman kuno, belum ada pabrik pelek, peleknya itu segitiga. Gimana ceritanya itu Tuhanmu di atas sepeda dengan pelek segitiga? Keteprak, 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 keteprak. Iya, kedunjat-dunjatan. Nah. Kayak orang pincang. Gimana itu kalau sudah kayak gitu? Itu masih pantas dituhankan? Masih belum terbuka otaknya? Aduh, Bang Cuma ya, aduh gitu dong, Bang Cuma. Iya, ini kan Tuhanmu 100% manusia, Bung. Tidak. 100% manusia kan? Berarti keadaan-keadaan seperti mana? Loh, yang dilahirkan Maria apa? Ya anaknya. Apa itu anaknya? Manusia atau bukan? Manusia. Ya manusia. Berarti hal-hal yang kemungkinan terjadi pada diri manusia itu juga bisa dialami oleh Tuhan Anda, betul? Betul sih. Nah, betul. Masih mau menyembah yang kayak gitu? Masih. Berarti Anda itu punya kekurangan. Masa makhluk yang naik sepedanya peleknya segitiga, Anda masih mau sembah? Kira-kira kalau dia waktu bayi tidak dinetein ibunya, apa yang terjadi? Yang oe nangis. Nangis. Kalau tidak disusui selama setahun, kena gak busu lapar? Iya. Nah, itu yang kau mau sembah? Astaga, tidak. Hah? Tidak. Berpikirlah. 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 Apakah pantas kemudian yang kayak begini itu dijadikan Tuhan? Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada manusia yang mau mempertuhankan yang kayak begitu? Coba. Tapi ya tetap aja aku mah ini Bang Juma, pemilihanku tetap. Kalau misalnya dia pada usia 10 tahun, terjadi pada masa itu musim kelereng, dia main kelereng, habis itu celananya robek pas bagian tengah, duduk dia mau petik kelereng, apa yang keluar dari celana yang robek itu? Pidong. Hah? Pidong. Pidong. Iya, bagus kalau dua-duanya keluar. Kalau cuma satu, menyala. Udahlah sempit lubangnya, keluar lagi dia, menyala bijinya. Nah, belum lagi tarik resletingnya. Jangan itu Bang Juma. Astaga. Makanya mikir. Apa yang kayak begini masih mau di zaman modern ini dituhankan yang kayak gitu-gitu? Ya kan karena apa ngikut ya. Tetap Sekarang coba Anda bayangkan yang sering ditayangkan di film-film atau di gereja-gereja, pakaiannya dia, rambutnya dia, ketika dia disalibkan kemudian benar nggak bajunya sobek-sobek? Betul nggak? Iya itu. Nah, kalau tampilan kayak begitu kamu temukan di pinggir jalan berjalan, itu kau anggap apa? Patung. Dia berjalan, maksudnya tampakan kayak begitu, bajunya sobek-sobek, gondrong. Hah? Orang gila. Kamu yang bilang bukan aku loh. Astaga, kejebak. Oh Tuhan Yesus. Bukan lagi. Bang Juma ya. Tahun 2024 masih mau menuhankan sosok kayak begitu. Astaga, Tuhan. Bang Juma ya. Begitu mengejebak orang ya. Bukan jebak orang. Ini saya sedang berbicara dengan alam sadar Anda, direspon oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar Anda itu yang kemudian merespon pertanyaan saya. Ketika pada keadaan itu dibawa pada zaman sekarang, lalu dia berjalan kemudian, nah maka Anda sendiri yang telah menjawabnya, bukan saya.
Aduh, tidak terima tadi dibilang orang gila ya. Nah, situ yang bilang, bukan saya kok. Ada nggak saya bilang orang gila, teman-teman? Nggak ada, dia sendiri yang bilang. Tidak. Tapi Oh Bang tidak Juma kok, tadi mama tidak. mati Mija. Bang Juma ya. Awas kau ya. Kita berdua besok kita debat ya. Sampai mati. Masih mau kau datang besok. Jadi besok hari Minggu masih mau ke gereja. Masih. Menyembah siapa? Tuhan pula. Siapa namanya? Yesus dong. Nah, kalau dia hidup di zaman sekarang, dia sama seperti orang? Tidak. Aduh, parah ini, parah. Jadi manfaatnya kita berdiskusi kayak begini. Besok hari kalau kamu ketemukan anak miskin di jalanan, main kelereng, celananya robek, mohon segera ke pasar belikan celana, suruh ganti celananya, ya. Jangan sampai bijinya kelihatan. Oke? Bang Juma awas kau jangan mengolok-olok Tuhanku yang Bukan gitu, saya ya. mengolok-olok. Gila, ya. Tadi Anda mengatakan kalau dia gondrong, pakaiannya kayak gitu, berjalan di zaman sekarang, maka Anda mengatakan dia sebagai orang gila. Supaya itu tidak dituduhkan ke dia, setiap Anda menemukan orang gila, segera cukur rambutnya dan belikan baju baru. Oke? Oke? Tidak. Supaya yang berpakaian kayak begitu dan berparas kayak begitu cuman Tuhan Anda aja, jangan ada yang lain. Gitu loh. Aduh, garu-garu kepala aku Bang Juma. Mati aja. Garu-garu kepala gara-gara disebutin dijebak tadi itu kayak orang gila. Itu diulang lagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya bukan mau mengolok-olok, saya hanya menyadarkan supaya otak kirinya itu berfungsi. Hanya orang yang berakal yang bisa meninggalkan keadaan itu. Kalau Anda tidak menggunakan akal sehat, Anda hanya menggunakan dogma, maka selamanya Anda akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi ingat, saya tidak maksa. Tidak kemudian memaksa Anda untuk meninggalkan, tidak. Saya hanya mengajak saudara saya ini berpikir. Percuma situ ganteng, cakep, banyak disukai orang. Tapi kalau miring kayak begini, mau gimana? Percuma kan? Percuma kan? Bang Juma Iyalah. tidak kah? Normal kita Iya, kalau Anda normal, faktanya orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Tidak. Jangan Iya kan? bilang orang gila, jangan bilang orang gila. Saya tanya sama Anda, orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Iya sih. Sedangkan di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Coba sosok baca. Coba Markus 5 itu coba baca. Saya bacakan. Coba dibaca Ya, baca ya. Markus berapa tadi? Markus berapa? 5 Ada apa di Markus 5 itu? yang Bang Juma bilang tadi. Oh, saya yang bilang. Bukan situ yang bilang. Wah, saya menyimak Oh, gitu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika orang tadi yang kerasukan setan tadi melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang tersebut mendapatkan Yesus dan sujud menghormat menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Poinnya di nomor 15, ya. Dikatakan begini, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tadi waktunya itu gila. Itu Tadi Yesus ke Tuhan, tadi itu memohon biar setannya dikeluarin. Itu maksudnya. Tadi pada saat dia gila dia menyembah siapa?
Kenapa? Tadi ketika dia gila dia menyembah siapa? Yang menyembah Tuhan Yesus lah, buat dikeluarin tuh yang. Pada saat dia gila dia menyembah Yesus, betul? Oh iya ya. Aduh Bang Juma janganlah. Aduh, Pada sudah, saat sudah. dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang yang hari ini Anda temukan masih menyembah Yesus adalah orang Gila. bukan saya yang bilang, kamu yang bilang. Astaga, Tuhan Yesus dijebak lagi. Tidak. Anda yang mengatakan, bukan saya. Oh tidak. Coba baca nomor 16-nya, nomor 15-nya itu. Setelah dia waras, enggak lagi dia nyembah Yesus. Dia sudah duduk, berpakaian rapi. Oke? Iya. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang Gila. Tidak. Siapa itu yang teriak tadi? orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Setan. Dia bilang sendiri. Bukan aku yang bilang loh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya, oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, yuk saudara Kristen, ini adalah bukti bahwa ketika kepolosan itu dikedepankan dan ditinggalkan dogma dan doktrin itu, kemudian akal sehat difungsikan, maka Kristen akan nampak seperti saudara kita ini. Beliau ini adalah seorang Kristen, nyembah Yesus. Tetapi ketika ditanyai dan sadar dengan sesadar-sadarnya untuk menjawab pertanyaan itu adalah akal yang sehat, maka isi perut dari gereja akan ketahuan. Nah, ternyata saudara kita itu sudah mengakuinya. Kalau orang-orang yang kenyang akan doktrin dan dogma ngamuk, ditanya gitu, ngamuk pasti. Oh tidak, dari tadi dia udah kesurupan. Pak, ini saudara kita pengikutmu ini, dia menggunakan akal. Dia tidak ngamuk, hanya saja kulihat cairan dalamnya udah keluar nih. Jadi keluarin cairan dari tadi. Tapi jangan ngejebak itu Bang Juma. Bukan menjebak. Sekarang saya tanya kepada saudara saya nih. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah jawaban saudara itu Anda jawab berdasarkan akal Anda atau Anda sedang tidur? Aku sedang baring-baring. Ya, baring-baring. Tapi apakah Anda sadar atau dalam keadaan nyenyak tidur? Sadar, tidak sadar. Tidur belum. Anda sedang saat ini Anda gila atau waras? Waras lah. Nah, makanya andaikan saja Anda itu tadinya tidak waras, Anda tidak akan mungkin sepolos itu jujur mengakui. Tapi karena saudara waras, dalam keadaan waras, maka Anda mengakui semuanya apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Andai saja Anda tidak waras, maka Anda akan mempertahankan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah bukan manusia. Itu hanya Anda gila. Tapi Anda waras, maka Anda mengakui sepolos-polosnya. Begitu saudara. Gitu ya? Belum. Mau? Masih mau atau sudah? Tapi jangan ngejebak. Enggak menjebak. Ketika kemudian di pasar kehabisan sendal jepit dan juga sepatu. Sementara satu perkampungan itu semuanya harus memiliki sendal. Ya. Tetapi yang Anda sembah itu karena dia manusia, ternyata dia juga belum punya sendal. Dan dia diwajibkan kemudian berjalan untuk nonton. Kira-kira yang Anda sembah itu berjalan dengan pakai sendal atau telanjang kaki? Telanjang kaki kan dia. Telanjang kaki. Nah, coba bayangkanlah itu. Tuhanmu pergi ke lapangan bola, nonton Pak Bom Bom main takraw. Kemudian dia datang dengan tidak menggunakan alas kaki. Tergantung sih. Tergantung apa? Dia mau pergi aja. Ada si sendal, ada tinggal satu tapi nomor 70. Mau enggak Tuhanmu pakai itu sendal? Tidak lah. Itu pun nomor 70 kanannya, yang sebelahnya nomor 12. Oh, Gimana dong? Tidak dipakai lah, itu mah bersebelahan. Iya, atau kiri semua. Dua-duanya kiri. Mau enggak Tuhan mau pakai? Tidak bakalan dipakai.
Berarti dia lebih milih telanjang kaki Iya dong. daripada, Pakai sendal. tapi Berkiri semua. Nggak bisa. Gimana? Puyeng. Tahu? bayangkanlah kalau kamu pakai sendal kiri semua. Apa kata Iya. orang? Gila. Nah, gila. Tapi kalau dia datang dengan pakaian kayak gitu, ndak pakai sendal ke lapangan bola, orang mengatakan dia apa? Orang nyeker. Udah ya. Jadi sekarang fungsikan akal saudara ya. Mudah-mudahan diskusi sederhana ini bisa menerapi akal saudara supaya difungsikan dengan baik. Kok bisa ya kayak gini? Ini ilmu dari mana saya dapatkan? Kok saya bisa-bisanya menyembah kepada yang kayak gini-gini? Kan gitu ya? Tidak, tetap Bang Juma. Tetap? Tetap. Apa alasannya? Ya karena emang dia juru selamatku yang bisa menentukan arah tujuanku, yang bisa mendamaikan hidupku, yaitu segalanya bagiku dia, Tuhan Yesus. Ada dalilnya? Nggak tahu dah. Gak ada dalilnya kan? Ya pasti ada lah. Mana? Gak mau. Ya awas ke Bang Juma. Maksa. Bukan kejebak itu, bukan. Itu Aku ntar aku DM. Kamu jelasin semua tentang Bible. Kalau Iya. ada Pak, sesuai dengan yang tertera dalam imajinasiku dan sesuai dengan isi Bibelku yang menyakup dalam suatu penjelasan tentang kenapa Yesus seperti ini, terus kenapa Yesus ikut seperti ini. Jelaskan sampai tuntas. Kalaupun itu saya ikutin Bang Juma. Saya akan depan Juma bersahadat langsung saya cari ke Sulawesi toh. Siap? Di mana posisi sekarang? Aku Ya. nanti dikabarin kalau saya sudah, jangan di umum, tidak enak tahu. Mati meja. Itu ada musik Kenjo, Bang Handi, Bang Handi. Bang Handi, itu ada musik Kenjo. Dan, literasinya isi Bible semua itu sampai penyelesaiannya kayak gimana dari isi-isinya itu saya pengen tahu kenapa bisa tahu si Bang Juma ini isi Bible semua, dan kalaupun menyakup dalam suatu keimanan keislamannya Yesus, ya oke saya ikutin Bang Juma, nanti saya cari Bang Juma, saya sadar di Bang Juma. Ya, sekarang gini. Yesus itu orang Kristen atau bukan? Ya. Nah, ini yang pertanyaan ini nih. Kalau menurut di ajaran ikutan Bible sih, saya tahu ya pembuatannya kita yang ngikutin ya, cuman saya tahunya cuman Yesus. Agamanya saya nggak tahu, ateis kayaknya. Ateis? Iya. Yesus tidak bertuhan. Berarti dia ateis. Iya. Mati meja. Kayak, nah ini lagi nih kalau saya bilang Tuhan nanti ada Tuhan lagi, nah ini nggak mau saya. Pinter dia. Mau, aduh. Jadi dia menjawab itu dengan jawaban, jangan sampai jawabannya diserang balik gitu loh. Pinter dia. Iya itu Bang Cebes. Mance lah salah baik. Jadi kalau misalnya Yesus itu ateis, menurut saudara orang ateis itu bisa masuk surga tidak? Gak tau dah. Yesus tidak bertuhan, tapi sekarang sudah di mana dia? Di surga lah. Loh kok bisa? Enak dong. Sekarang ya udah ateis aja kalau gitu. Ternyata orang ateis itu bisa di surga. Oh, enggak lah. Lah buktinya Yesus ateis katanya. Iya sih. Iya kan? Bingung. Gimana sama Cebes nih diketawain mulu. Berarti mending Anda menjadi
ateis daripada seperti sekarang. Kalau ateis ada di surga, Yesus buktinya. Ya. Tuhan Yesus. Gimana ceritanya Anda memanggil dia Tuhan Yesus? Ya tapi nggak apa-apa sih. Cuman sebaiknya kedepannya belajar lagi ya, pelajari Bible dengan mendalam. Iya, nanti kita debat berdua, kita ngobrol berdua jelasin semua konsep. Mantap. Jangan ke saya, ke Bunda Rahma. DM ke Bunda Rahma. Nanti saya main keras-kerasan sama dia tuh. Main ngobrol keras-kerasan sama dia tuh. Memang bisa keras. Dia teriak aja dia tuh kalau ngobrol itu kayak Iya, mama. maksudku emang bisa keras. Dirimu itu bisa keras. Tidak, aku lembut. Ah iya itu makanya DM-nya ke Bunda Rahma. Ajarkan itu harus lemah lembut sama siapa saja. Nah kalau Bunda Rahma itu kan tadi, iya Bunda Rahma tadi kan teriak itu kaget aku. Bunda Rahma itu lembut.